Pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, alhamdulillah puji syukur pada kesempatan hari ini kita masih bisa duduk sehat sambil menikmati kudapan dan nyeripin teh maupun kopi. Silahkan Bapak Ibu, dalam kondisi yang senang, bahagia. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Bapak Ibu, Pak Aris Suranto selaku Kepala SMA Negeri 1 Pring Sewu yang saya hormati, Bapak Ibu manajemen dan Bapak Ibu rekan-rekan Dewan Guru SMA Negeri 1 Pring Sewu saya cintai. Mohon izin saya berdiri. Saya yakin dan percaya ini materi adalah materi yang sangat bagus untuk kemajuan kita dan kemajuan siswa-siswi kita di SMA Negeri 1 Pring Sewu. Dari saya pengantar cukup, langsung supaya lebih efektif. Materi pertama, ya langsung aja Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, di sini saya akan membawa modul 1.4, yaitu kita berbicara tentang budaya positif. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin nanya kepada Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan budaya? Ada yang tahu budaya? Cipta karya. Apa nih? Kebiasaan, ya. Kebiasaan itu akan membentuk suatu karakter. Secara kalau misalkan dilakukan terus-menerus, itu namanya budaya. Oke? Budaya positif, mohon maaf Bapak Ibu, nanti mungkin saya akan menyampaikan di sini seharusnya pendidikan Merdeka Belajar itu seperti apa. Ya, Merdeka Belajar yang dikatakan merdeka adalah anak-anak itu bebas merdeka. Tadi sudah disebutkan anak-anak itu tumbuh kembang sesuai dengan kodrat anak masing-masing. Ya, jadi dia punya minat dan bakat itu harus kita push terus, tidak bisa. Misalkan contohnya gini Bapak Ibu, anak itu di bidang olahraga, tapi biasanya lemah di bidang heksal. Ya, jadi jangan, ya itulah. Jadi kita harus mengikuti kodrat dan minatnya anak-anak. Oke, Bapak Ibu, ini tentang budaya positif. Nah, ini salah satu ilmu yang saya dapatkan waktu pengembangan guru penggerak. Ini luar biasa sekali ya, selama 9 bulan ini dan masuk bulan ketiga kita berkolaborasi dengan guru-guru yang luar biasa, ilmunya juga luar biasa. Ini merubah paradigma saya, sangat-sangat merubah paradigma saya. Yang dulunya saya suka marah-marah, sekarang masih, tapi agak penting, namanya marah-marah normal ya, tapi agak ini ya. Yang dulunya saya suka begitu, ya sekarang sudah agak begini. Jadi ada perubahan lah. Nah ini ya, ini menurut Dr. William Glasser dalam contoh teori untuk meluruskan beberapa mikroseksi tentang kontrol. Perubahan paradigma. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan ilusi? Ada yang tahu tentang ilusi? Ilusi apa? Khayalan. Ya, khayalan. Ilusi itu adalah khayalan. Contoh di sini, ilusi guru mengontrol murid. Saya sudah sering kali bilang sama murid, tidak boleh ini, tidak boleh itu, sampai berkali-kali, tapi tidak ada perubahan. Belum ada perubahan. Ya, jadi ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu ilusi sebenarnya. Belum real ya, belum realita banget belum. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu hanya ilusi sebenarnya. Khayalan. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu juga khayalan. Bahwa Bapak Ibu, kita untuk memaksa anak untuk seperti ini, seperti itu susah pasti.
Karena pada prinsipnya orang itu mau berubah itu dari dalam diri sendiri. Ya, harus dari dalam sendiri baru bisa menggerakkan. Tapi kalau misalkan dari dalam diri motivasinya belum ada, kita wajib memotivasi mereka. Jangan sampai sama sekali lost. Ya, nanti akan kacau. Chaos nanti ya. Nah, ini ya, jadi ini perubahan paradigma. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada namanya stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Ini juga saya baru ngeh ya Bapak Ibu ya. Stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, tapi kenyataannya saya, Pak Koni, Pak Yayan kebutuhannya berbeda-beda. Begitu juga dengan anak. Itu beda kepala, pasti beda pemikiran, beda pandangan, pasti beda, gak ada yang sama. Jadi kita gak ada yang memaksa sebenarnya, karena ya setiap orang memiliki pandangan yang berbeda tentunya. Yang selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, tapi realitanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu realitanya. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, tapi realitanya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi realitanya adalah semua perilaku pasti memiliki tujuan. Jadi kalau misalkan ada anak yang seperti itu, pasti mereka punya tujuan. Kita nggak tahu tujuannya seperti apa. Ya, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kenyataannya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita nggak mengontrol siapapun. Ya, saya nggak bisa mengontrol Pak Agus. Pak Agus nggak bisa mengontrol saya, dan seterusnya. Begitu juga kita terhadap anak. Kadang-kadang kita juga mengontrol anak, iya, tapi dalam hatinya belum tentu. Itu namanya stimulus kontrol dan teori kontrol. Kemudian, saya bisa mengontrol lain ya, Anda tidak bisa mengontrol lain. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal, realitanya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ya, jadi ini betapa pentingnya kolaborasi Bapak Ibu ya. Kita saling kolaborasi, maka nanti akan ada sesuatu hal yang kita ciptakan, sesuatu hal yang baru. Kemudian, metode berpikir menang kalah, tapi realitanya kita tidak mau kalah. Kita mau jujur, kita maunya menang dan menang, nggak mau kalah. Ya, kita realitanya seperti itu. Ini ya, ini menurut tadi ya. Kemudian selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, konsep disiplin menurut konsep disiplin positif dan motivasi. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ini harus kita garis bawahin. Disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat ini bukan hanya dari guru saja, tetapi semua stakeholder yang ada di sekolah. Guru, TU, kemudian wali murid, kemudian pengawas sekolah, kemudian komite sekolah, itu harus berkolaborasi. Karena kalau misalkan satu nggak jalan, dia tidak akan jalan. Wali murid tidak mensupport, pasti akan terhambat. Itu pasti. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, ya, untuk kita, atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri sendiri. Ini Bapak Ibu ya, kalau misalkan anak tidak termotivasi, kewajiban kita semua sebagai pendidik harus memotivasi mereka secara eksternal. Kalau anak itu
tidak memiliki motivasi dari diri sendiri atau internal. Nah, jangan terus kita waduh ya, jangan kita cuek, karena kalau cuek tidak akan jalan. Siapa yang motivasi diri sendiri aja nggak jalan, terus nggak dimotivasi, ya nggak jalan. Nah ini ya, ini adalah kita sebagai pendidik yang harus mengasih motivasi secara eksternal untuk mendisiplinkan mereka. Ini 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Kosen dalam bukunya Struktur 10 Disiplin. Jadi 3 motivasi perilaku manusia ini didasarkan kepada 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Ini Bapak Ibu ya, ada 3 perilaku manusia. Nah, poin pentingnya di sini Bapak Ibu, ini ya, namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Sesuai yang kita ketahui, di dalam kelas itu ada tata tertib kelas, ya. Nah, sebaiknya Bapak Ibu Dewan Guru atau PA ini membuat suatu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Abstrak itu kalau misalkan kita nulis skripsi atau tesis atau ini adalah intinya, rangkuman semua, abstrak gitu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan di kelas, silahkan anak-anak itu suruh membuat keyakinan kelas, ditempel di membuat papan kecil atau misalkan karton itu ya, ditempelkan di kelas. Kemudian anak-anak itu menuliskan keyakinan kelas. Jadi silakan ditulis, misalkan contohnya keyakinannya kelas seperti apa Pak Yayan, contohnya misalkan, atau kesepakatan kelas, contohnya apa Pak Yayan? Datang tepat waktu, misalkan 1, tempel, misalkan Pak Yayan tempel, misalkan murid ya, tempel, Pak Koni misalkan jadi siswa, apa Pak kira-kira Pak kesepakatan kelasnya? Tidak main HP pada saat belajar, ini tahuan. Nah, ini salah satu keyakinan kelas, tempel, plek. Nanti Pak Koni yang bertanggung jawab kalau ada keyakinan kelas, silahkan ditegur temennya. Udah membuat pernyataan harus bertanggung jawab terhadap apa yang dituliskan. Apalagi kira-kira, berita, tidak ngobrol, tempel sana. Kesepakatan kelas. Setiap anak itu wajib menuliskan, tempel di sana. Jadi anak-anak itu punya tanggung jawabnya di situ. Ini yang aku tempel, coba lihat keyakinan kelasmu seperti apa di sana. Jadi kalau misalkan anak itu melanggar, tidak mematuhi, berarti dia tidak konsekuensi terhadap apa yang dia tuliskan. Itu Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas setidaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi setiap siswa itu wajib membuatnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti ada evaluasi, kira-kira keyakinannya kelas harus di-upgrade lagi nggak ya? Ya. Oke. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, ini juga penting, tidak kalah pentingnya. Jadi ini namanya pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi ada 5. Yang pertama belonging atau bahasa Indonesianya kesenangan. Kemudian fun. Belonging kesenangan bukan? Oh salah ya, berarti masih konsentrasi baiknya. Guru bahasa Inggris misalnya langsung connect. Belonging apa baiknya? Kesenangan.
cinta dan kasih sayang ya. Power, penguasaan. Fun, kesenangan. Freedom, kebebasan. Survival, takut salah saya ngomongnya. Apa itu? Bertahan hidup. Ya, bertahan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar saya sebagai manusia. Ya, ada belonging, ada power, ada fun, freedom, survival. Jadi setiap anak, misalkan anak-anak itu bandel, mesti ada sebab-sebabnya. Nih, sebab-sebabnya seperti ini. Anak nakal mungkin dia ingin mencari kesenangan. Kemudian anak susah dibilangin, mungkin dia ingin bebas. Kemudian anak mungkin sering kalem sama kita, mungkin dia kurang cinta dan kasih sayang di rumah. Makanya dia kadang-kadang kalem sama Pak Yayan, kadang-kadang. Kemudian tahan hidup, ya, bertahan hidup. Jadi ini kebutuhan dasar manusia. Jadi yang mendasari tingkah laku manusia ada 5: belonging, ya, power, fun, freedom, dan survival. Ini adalah kebutuhan dasar. Nah, mohon maaf, ini sesuai dengan filosofi KHD. Ini ada 4 kategori guru, macam-macam guru, ya. Yang biasanya ini agak-agak sama siswa ini milih-milih ini ya. Yang pertama, posisi pendidik sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman berupa fisik atau verbal, omongan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa setelah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi, guru-guru yang menekan positif penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Awas nih. Kamu selalu saja salah, saya selalu benar. Selalu, pasti selalu, dan terakhir saya. Ini ciri-ciri berubah hukum dari saya, ini ngomongin saya. Ini ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran kita bisa berhasil, yaitu cara saya sebagai guru. Ini satu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan selalu bersuara lembut banget suaranya. Tapi lembutnya lembut beda, kadang lembut jelek ya ada. Maksudnya ngomongnya pelan tapi nyelkit. Nah, itu ya. Maksud gitu ya. To the point pokoknya. Membuat orang merasa bersalah atau menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kata-katanya misalkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali bapak bilang harus memberitahu kamu ya. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Iya, ini langsung ngomongin Bu Rida buat pembelajaran kita sebagai kesiswaan nanti ke depan, mudah-mudahan kesiswaan lebih baik lagi. Ya, saat ini langsung ke saya kan Bu, saya ngomongnya ke saya. Oke, kita lanjutkan. Ya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Gitu. Ini membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, teman. Ini guru juga ada posisinya sebagai teman. Guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat ya waktu itu gimana ya, perjanjiannya seperti apa. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Tapi ada plus minusnya. Kalau teman ini kadang-kadang dia hanya mau dikontrol guru yang bersangkutan.
Tapi kalau mau dikontrol guru yang lain, nggak mau. Nah ini juga hati-hati. Guru sebagai teman. Kemudian selanjutnya ada guru sebagai monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Ada sanksinya. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Contohnya, pemantau ya, kata-katanya ya. Peraturannya apa? Peraturannya apa kemarin? Apa yang telah kamu lakukan? Ayo, kemarin ngapain kamu? Sanksi apa atau konsekuensinya apa kemarin? Kalau kamu telat, konsekuensinya apa? Apa konsekuensinya kalau kamu telat? Padahal telat itu belum tentu ya. Misalkan kita tanya dulu alasannya. Kenapa kamu telat? Alasannya maaf Pak, bocor. Kalau bocor nggak bisa kita tolerir ya, karena siapa yang pingin bocor? Bannya. Tunggu ditanya. Boris langsung saya titik kalau ngomong ini. Bannya yang bocor Bu. Kemudian misalkan ditanya lagi, kenapa kamu telat? Misalkan apa? Misalkan biasanya apa kira-kira kalau telat? Nah, kalau bangunnya kesiangan itu beda lagi. Karena dia belum ada motivasi. Nah, motivasi itu harus kita motivasi. Kalau motivasi internal tidak ada, wajib pendidik untuk memotivasi secara eksternal. Jangan dicuekin. Ya nanti anak-anak akan nggak akan terurusi lah. Ini ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Kemudian catatan data. Ini ada data. Wah ini datanya si A si B data. Wah ini komplit. Ini namanya pemantau. Ini sniper biasanya ini. Kalau bahasa ini sniper. Siap saya banget Pak ya. Tapi saya pelan-pelan berubah. Pak Supri juga ada berubah. Oke. Aman Mas. Nah, lanjutkan. Yang terakhir manajer. Nah ini manajer ini seharusnya kita di posisi manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi itu ada dua skill yang sudah dikuasai ya, yaitu sebagai teman dan pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Jadi boleh di posisi teman juga boleh. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang telah kita yakini. Kembali ke keyakinan yang kita buat tadi di kelas. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu yang akan memperbaiki hal ini? Jadi ini posisi kita sebagai manajer. Jadi kita ini ya, apa yang kita yakini? Jadi kita sudah keyakinan Mas tadi ya. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Iya, saya meyakininya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Saya siap memperbaikinya kesalahan yang kemarin saya buat. Saya tidak akan mengulangi lagi, karena itu adalah keyakinan saya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Kemudian apa rencananya ke depan. Nah ini posisi sebagai manajer. Jadi anak itu akan berubah
sendirinya dengan bantuan kita, tapi kita sebagai mentor. Anak-anak tetap berusaha sendiri. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut kepada kelompoknya dengan lebih strong lagi, lebih kuat lagi. Ini Bapak Ibu ya, ada 5 posisi kontrol. Kita masuk ke posisi kontrol yang mana? Oke, selanjutnya. Nah, ini ada namanya segitiga restitusi. Ada yang tahu segitiga restitusi? Restitusi apa ya? Restitusi, segitiga restitusi. Apa Pak Lukman? Restitusi mengembalikan kepada posisi awal. Berarti kembali, ya, mengembalikan kepada posisi awal. Jadi ada tiga ini ya, restorasi Pak. Nah, kalau misalkan ada anak yang berbuat salah, ini yang harus sebagai pendidik, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, ini namanya menstabilkan identitas dulu. Misalkan anak terlambat, jangan langsung bla 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 bla, ya, pencak-pencak, jangan. Kita stabilkan dulu, karena setiap tindakan tadi pasti ada tujuan. Jangan langsung kita sniper, tembak, bahaya. Anak-anak nanti akan merasa gimana gitu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya dulu juga pernah melakukan kesalahan. Yang saya ingat dari dari sekolah dulu Bapak Ibu, yang saya ingat adalah sikap dari guru saya. Saya kalau pelajaran tidak terlalu ingat banget sih, cuma kalau sikap saya diapain sama guru saya pernah dipukul, saya pernah disetrap, saya masih ingat sampai sekarang. Dan ini akan seumur hidup. Jangan sampai kita nanti seperti itu, yang diingat, wah itu Bu Riz bisa dekat itu sebelum wow gitu ya, macan dong, macan. Nah itu pasti seumur hidup akan ingat. Mungkin pelajaran fisikanya ya lupa ingat, tapi yang berapa persennya akan ke sikapnya yang diingat pasti itu ya. Nah, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Saya kemarin sudah melakukan segitiga restitusi ya. Ada anak yang setelah saya lakukan praktek segitiga restitusi. Kemudian kamu bukan satu-satunya pernah melakukan ini. Berarti setiap orang itu punya masa lalu, pernah bolos, pernah naik pagar, itu pasti pernah. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita tanya dulu alasan, kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, ban saya bocor. Maaf Pak, saya kesiangan. Maaf Pak, saya nunggu gojek. Maaf Pak, saya tadi malam begadang. Tanya dulu alasannya, jangan langsung tembak dia 10 kali. Nah, jangan. Padahal belum makan pingsan, kita sendiri yang nanti yang kesalahan. Kamu tentu punya alasan. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini baru validasi tindakan yang salah. Terus terakhir adalah kembali lagi ke menanyakan keyakinan kelas tadi. Menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kalau misalkan Pak Koni tadi buka HP, Pak Koni dia akan merasa punya tanggung jawab untuk tidak akan buka HP. Begitu juga teman-teman yang ada di kelas. Kamu ingin menjadi seperti apa nantinya ke depan? Ini adalah segitiga restitusi. Jadi kita yang pertama tahapannya adalah kita stabilkan dulu emosinya. Kalau misalkan kita langsung ngomong bla 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 akan masuk, tapi kita netralkan dulu. Netral, baru ditanyakan. Dan ditanyakan, udah masuk ke pertanyaan, baru masuk ke keyakinan kelas. Secara psikologis mungkin Bu Yulis BK ini sudah handal ya menguasai dalam bidang ini. Belum ya, merendah Bu Yulis. Ya, jadi gitu. Jadi segala sesuatu harus kita calling down dulu, kita netralkan dulu. Ini Bapak Ibu ya, ini segitiga restitusi. Nah, ini
ada referensi modul guru penggerak budaya positif. Kemudian ada Wikimatch dan Bigson Inspire. Terima kasih. Guru bergerak Indonesia maju. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila salah kata. Kalau saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.